segalanya. Tapi kita semuanya ingin untung, ingin bejo, ingin selamat. Sehingga manusia itu begitu menghindari kerugian. Karena kata Allah, waktu yang berlalu dalam durasi yang disediakan Allah dalam kehidupan dunia ini nanti akan disesali oleh manusia karena semuanya membawa kerugian. Kecuali kata Allah, orang yang beriman, beramal soleh, saling nasihat menasihati dalam kebenaran, saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Jadi yang kita harus syukuri pertama itu nikmat iman. Karena tanpa iman, ya, siapapun kita akan menyesal di akhirat. Di siapapun manusia yang yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman, dia yang mati atau keluar dari dunia ini tidak membawa iman, maka mereka ini akan menyesali kehidupan dunia. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ayat yang ke-40 dari surat An-Naba. Pada hari itu orang-orang yang kafir itu akan berkata, aduh seandainya saya dulu menjadi tanah saja. Manusia itu diciptakan dari tanah. Kalau sudah jadi manusia juga akan kembali ke tanah. Ketika nanti di akhirat orang-orang yang mati tidak membawa iman itu menyesali kehidupannya. Kenapa saya dulu jadi manusia? Lebih baik saya dulu menjadi tanah saja. Tetap jadi tanah, jangan dijadikan manusia. Walaupun tanah di dunia ini sekarang diinjak-injak, diludahi, diberai, dikencingi, tapi orang itu memilih tidak apa-apa jadi tanah saja, tidak usah jadi manusia. Ini karena pada saat dia menjadi manusia, waktu-waktu dalam kehidupannya itu tidak dimanfaatkan, sehingga dia sesali kehidupannya. Mau bilangin, maka iman pertahankan. Oleh karena itu, data iman ini tidak ada dimanapun. Kalau data Islam kita bisa lihat di KTP, tapi data iman tidak ada dimanapun itu. Apa kita ini orang yang beriman atau tidak? Tidak ada data yang menulis itu. Jangankan kita menilai iman orang lain, iman diri kita sendiri pun kita masih berusaha terus. Oleh karena itu, Allah memberikan terminal-terminal untuk mengecek keimanan itu. Masihkah ada keimanan itu dalam hati kita? Ada yang cara Allah mengecek itu dengan acak, tidak pakai waktu, kapan saja. Kapan itu? Yaitu ketika disebut nama Allah. Surat Al-Anfal ayat 3 Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ayat 2 itu. Orang-orang mukmin itu ketika disebut nama Allah bergetar hatinya. Nah, ini namanya pengecekan iman yang acak, kapan saja. Pokoknya disebut nama Allah masih ada getaran-getaran dalam hati kita. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatul imana. Kalau disebutkan, kalau dibacakan ayat-ayat Al-Quran, bertambahlah keyakinannya kepada Allah. Ini pengecekan kapan saja. Yang kedua, ada pengecekan yang sifatnya harian, Pak. Itulah sholat fardu 5 waktu. Pagi dicek kita ini masih beriman atau tidak dengan sholat subuh. Siang hari dicek lagi, masih ada gak iman kita? Dicek dengan sholat zuhur, menjelang sore dengan sholat asar, terbenam matahari menjelang malam dengan sholat maghrib, di malam hari dengan sholat isya. Itulah kenapa sholat itu tidak langsung aja 17 rakaat dilakukan satu waktu, tapi diecer oleh Allah, diputar untuk mengecek. Karena ada hadis Nabi mengatakan umat di akhir zaman itu bisa pagi harinya beriman, sore harinya sudah kafir. Sore harinya beriman, paginya sudah kafir. Nah, ini ngeceknya dengan sholat 5 waktu. Perbedaan mukmin dengan kafir adalah ketika meninggalkan sholat. Itu sabda Nabi Muhammad SAW.
sholat maghrib saja ya, di maghrib itu nggak beriman. Subuh lewat terus berarti kalau subuh kalau tidak beriman. Islam tapi tidak beriman pada saat itu. Karena iman itu bisa naik, bisa turun, bisa masuk, bisa keluar. Namanya juga keyakinan. Iman itu kan kepercayaan dalam hati. Berarti pada saat sampai nggak sholat berarti ya nggak percaya. Pada saat kondisi tidak percaya itu, gitu ya. Ada pengecekan harian, sholat fardu 5 waktu. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menegakkannya. Amin. Dah tua apalagi Pak, tinggal sholat aja dibenar. Kemudian ada pengecekan itu pekanan, yaitu sholat Jumat. Ini pengecekan di pekan itu kita beriman atau tidak, dicek dengan sholat Jumat. Makanya ayatnya ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Hei orang yang beriman tuh, orang yang beriman yang disuruh. Ketika sudah disuruh sholat Jumat, laksanakan, datangi seruan itu. Bersegera. Wadarul baik, tinggalkan jual beli. Tinggalkan maksudnya disebut jual beli, tapi maksudnya semua aktivitas. Tinggalkan semua aktivitas. Datangi seruan Jumat itu. Yang disuruh sholat Jumat itu orang yang beriman, bukan orang yang sekedar Islam, ya, tapi orang yang beriman. Siapa yang beriman? Datang dia ke masjid. Makanya tidak semuanya sanggup pergi sholat Jumat itu karena sudah dipilih oleh Allah. Insyaallah. Makanya ada hadis Nabi, siapa yang 3 kali tidak sholat Jumat, berturut-turut tidak sholat Jumat 3 kali, hatinya akan mengeras. Hati yang mengeras itu adalah hati orang kafir. Surat Al-Baqarah ayat 7. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ayat 6. Sesungguhnya orang-orang yang orang kafir itu sama saja bagi mereka. Dinasehati, tidak dinasehati, diingatkan, tidak diingatkan, sama saja. Keras sudah, hatinya udah keras. Itu Pak ya. Nasihat-nasihat agama itu seperti air hujan yang turun terkena bumi ini. Maka di bumi itu ada tiga elemen. Yang pertama tanah yang subur, yang kedua tanah yang keras, yang ketiga batu. Ketika air hujan itu mengenai tanah yang subur, maka tumbuhlah berbagai macam tanam-tanaman dan buah-buahan yang begitu beraneka macam. Kalau air hujan itu mengenai tanah yang keras, maka air hujan itu akan menggenang menjadi kolam, bahkan bisa menjadi danau. Kalau air hujan itu terkena batu, selesai hujan, selesai juga di atas batu itu tidak ada apa-apa. Tanaman juga tidak muncul, air juga tidak tergenang. Begitulah hati kita. Kalau nasihat agama itu menemui hati yang subur, akan kemudian berpikir, berazam, berniat, bertekad, akan beramal soleh. Langsung muncul tanam-tanamannya tuh. Kalau gitu betul Pak Ustaz, nanti saya akan perbaiki puasa saya, nanti saya akan perbaiki sholat saya, nanti saya akan perbaiki. Ramadan ini harus lebih baik. Ini hatinya subur. Dapat air hujan langsung tumbuh tuh tanam-tanaman. Ada yang hatinya keras, tanah keras. Jadi nasihat agama itu hanya menjadi ilmu, hanya ditampung saja menjadi ilmu. Nah, kalau ditanya sama istrinya di rumah nanti, apa tadi pengajian Pak Ustaz tadi Pak? Bisa dia jelaskan ini. Tapi nggak ada yang dikerjain. Jadi dia tahu jadi ilmu tapi nggak dikerjakan. Itu berarti tanahnya keras. Masih agak lumayan karena tanah yang keras itu menampung air. Nanti ada sapi kehausan bisa minum di situ. Ada kambing kehausan masih ada manfaatnya. Ada orang nggak tahu dia bisa bertanya, puasa itu harus gini-gini, nggak boleh gini-gini puasa itu. Kata Pak Ustaz kemarin puasa itu harus begini, tapi dia nggak puasa. Nah itu yang tanah keras. Yang paling parah ini adalah kalau air hujan itu terkena batu. Selesai hujannya, selesai juga di atas batu itu tidak ada apa-apa. Belum lagi keluar dari tempat ini masih makan-makan nanti. Ditanya, apa tadi masih Pak Ustaz? Nggak tahu saya.
nggak jelas, ceramahnya ngalor ngidul nggak jelas. Padahal ceramah udah jelas kayak gini ya. Nggak ada yang bisa tumbuh tanaman juga nggak bisa, menampung juga nggak bisa. Inilah kalau hati sudah menjadi batu. Alhamdulillah, Min. Karena ada hati manusia itu Pak yang lebih keras dari batu. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah juga, summa qasat qulubuhum min ba'di dzalika fayatal hijarati aw asyaddu qaswah. Dan hati mereka itu kemudian mengeras menjadi batu, bahkan lebih keras daripada batu. Nah, alhamdulillah. Jadi yang pertama kita harus syukuri ini iman. Makanya ada pengecekan tahunan. Pengecekan tahunan ini dengan Ramadan, dengan berpuasa. Oleh karena itulah yang dipanggil juga orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Gitu ya, Pak Ustaz Wahyu. Tadi saya dengar ya ayyuhan nas itu kan. Pak Ustaz dadakan yang betul-betul merasa juga. Nanti kalau belajar terus kan bisa. Ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas. Wahai orang-orang yang beriman. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Orang yang beriman memang Pak, jadi nggak bisa dipaksain, nggak bisa di apa istilahnya itu dipura-purain, nggak bisa. Keimanan itu tersimpannya kan di hati yang terdalam, namanya nur aini. Nah, belum lagi seperempatnya, udah mengasah sorry ya kan. Jadi iman itu tersimpannya di hati nur aini atau nurani kalau bahasa Indonesia. Di dalam sana dia jujur, iman itu jujur. Iman itu jujur, makanya kalau kita disuruh bercermin gitu ya, disuruh bercermin, itu bercerminlah kepada hati yang nurani. Dia nggak pernah berdusta sama kita. Dia ada jauh di dalam sana. Bapak bisa tanyakan itu, apa yang saya sampaikan ini benar atau tidak? Tanyakan ke hati nurani. Jauh ke dalam sana. Biasanya kalau masih hirup pikuk seperti ini susah cari hati nurani itu. Makanya para ulama itu di malam hari. Rasulullah juga mendapat wahyu di malam hari. Kata Allah dalam Al-Quran, waktu malam itu waktu yang bisa membuat hati kita itu kokoh. Kata Allah dalam Al-Quran. Oleh karena itu di malam hari yang tenang, cari itu hati nuraninya, cari, tanyakan kebenaran, tanyakan sama dia. Dia nanti akan menjawab dengan sesungguhnya. Bagaimana saya ini, wahai hati nurani? Dia akan jawab, wah kami ya kalau sampai mati kayaknya neraka. Dosamu begitu banyaknya loh. Berapa banyak orang kamu sakiti, istrimu, anakmu, tetangga-tetanggamu, kawanmu. Dia akan melaporkan yang sebenarnya. Itulah hati nurani. Terus gimana? Saya harus gimana? Ya, ayo perbaiki. Saya siap mendukung. Kata hati, ayo perbaiki. Sudah tua, sudah mau meninggal, wafat. Kita akan tinggalkan dunia ini, apalagi yang kamu tunggu ini. Itu hati nurani akan berbicara. Tapi jangan ditambahin rakyat ya. Dia bukan rakyat, nanti Pak Jekon, Pak Solido nanti nggak boleh tambahin rakyat. Ya. Nah disitulah Pak ya, pengecekan dalam tahunan. Salah, kalau kita bisa mengatur hati kita, menata jiwa kita, menghadapi Ramadan dengan sebaik-baiknya, kita katakan kepada ya Allah, saya tahun ini masih beriman, saya akan buktikan ya Allah. Kalau masalah panas, semua orang panas Pak. Bahkan kalau di Afrika sana lebih panas di sini. Kalau masalah kerja ya semua orang kerja. Kalau bagi orang yang beriman itu dia hatinya dipenuhi rasa cinta kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah. Orang yang sangat cinta, sedang dilanda cinta, atau bahasa yang lain sedang dimabuk cinta, itu akan memiliki tekad yang membajak. Gunung pun kudaki, lautan ku seberang. Itu kalau lagi mabuk cinta. Jangan puasa sehari, lebih dari itu ya Allah. Itu namanya tekad. Kalau dikerjakan ya susah juga, tapi tekad itu harus begitu. Laut pun ku seberangi, gunung pun ku daki, itu kan nggak mungkin juga, ya kan?
Kalau naiki gunung boleh lah, kan berenang laut, berenang maksudnya kalau naik kapal ya. Tapi itu maksudnya tekad yang begitu kuat kalau orang sedang jatuh cinta. Kata Allah, orang yang beriman itu mabuk cinta kepada Allah SWT, sehingga dia akan menyambut apapun. Bahkan itu kalau orang jatuh cinta itu keinginanmu adalah perintah. Jadi kalau misalnya kita sedang mencintai seseorang, dia apa yang engkau inginkan itu perintah bagi saya. Gak perlu dia memerintah, apa yang diinginkan dia, kita merasa itu perintah yang harus kita penuhi. Keinginan dia itu kita penuhi. Itu namanya orang jatuh cinta. Masih cinta Allah? Masih Pak? Karena ayatnya memang begitu. Orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah. Nah kemarin kita tanyakan lagi ke hati nurani. Nanti di waktu malam lagi tanya hati nurani, kamu ini, saya ini cinta kepada Allah atau benci kepada Allah? Saya ini sebenarnya cinta kepada Rasul atau benci kepada Rasul? Tanyakan benar-benar. Dia nanti akan jawab. Itu. Jadi kalau memang betul-betul cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasul, orang yang cinta itu tidak peduli halangan apapun. Tidak peduli halangan apapun. Ya namanya sudah habis waktunya Pak. Ya. Padahal maksud saya ini masih pembukaan ini sebenarnya. Tapi kalau sampai syarat rukun, ya sampai maghrib nanti kita ngajinya. Ya, nanti yang syarat rukun apa segala macam dia dicari macam. Dan mungkin unggahan juga kan hari ini, besok sore juga ada di perumahan besar ya. Jadi coba kita saya dari mulai kemarin sampai malam Jumat nanti perlu itu sholat pagi, sore, malam. Nggak pernah makan di rumah ini Pak. Terus. Jadi yang terakhir saja saya sampaikan, mari kita saling memaafkan, karena salah satu pembuka kita dicintai Allah itu kita saling memaafkan. Memang pembuka cinta itu maaf Pak. Kalau anak kita saling memaafkan, kita orang tuanya jadi cinta nggak ke anak itu? Atau kebalikannya, anak kita berantem saja, kita cinta nggak? Enggak kan, kita jadi ikut mangkel kan? Berantem aja sih kalian ini berdua kan gitu. Tapi kalau mereka kita lihat saling bermaafan, kita orang tuanya jadi ikut merahmati, jadi ikut mencintai. Ada kawan habis berkelahi terus jadi maaf-maafan, jadi senang. Kita hatinya juga bersih lurus. Senang nggak lihat itu Pak? Kecuali hati kita memang kotor, pengennya senang orang berantem ya. Jadi pintu mencintai, pintu datangnya cinta itu saling memaafkan. Oleh karena itulah juga dalam rumah tangga, kalau bapak-bapak atau ibu-ibu itu di luar ya, bapak ibu itu bisa saling memaafkan, maka cinta itu akan bisa terpelihara dengan baik. Kita buka HP bahasan ini Pak, ya. Yang pertama tadi daerah Jakarta, yang kedua ini agak kesini ya, udah mulai Lampung nih kayaknya. Nanti baru Palembang, baru Jambi, baru nah itu. Jadi mari kita saling memaafkan supaya rahmat Allah itu tidak terhalang. Oleh karena itu ada sebuah hadis mengatakan tidak akan mendapatkan rahmat Allah seseorang yang masih bermusuhan gitu. Orang yang masih bermusuhan itu gak akan dapat rahmat. Logikanya kayak tadi, anak kita bertengkar bermusuhan, maka kita orang tuanya gak mungkin akan mencintai dan merahmati. Kita pun jadi ikut marah. Ya. Begitu juga lah Allah, dia akan murka kalau melihat kita ini saling bertengkar dan sebagainya. Jadi pintu pembukanya, mari kita saling memaafkan. Bisa Pak ya? Yakin dalam pergaulan, salah ucap, salah bicara, salah bertingkah, salah ini. Jadilah orang yang gampang memaafkan. Orang yang gampang memaafkan itu berarti dia menyadari siapa dirinya. Tapi kalau kita sulit memaafkan, kita berlupa Pak siapa kita. Karena namanya manusia itu masuk yang penuh dengan salah dan lupa. Saya kira hanya demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan kita saling memaafkan, kita menjadi orang-orang yang dimaafkan oleh Allah SWT.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم وبارك على رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين حمد الشكر الحمد العالمين الحمد لله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ربنا بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ربنا انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسالك رزقا حلالا طيبا مباركا ونسالك علما نافعا وعملا متقبلا يا رب العالمين مرحبا يا رمضان مرحبا يا شهر الصيام يا شهر القرآن اللهم يا الله ذكرنا بالقرآن العظيم ويسرنا أمورنا أمور الدنيا والدين والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم